Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aldi dengan NIM 22073071. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan rangkuman materi pengantar kewirausahaan pada minggu kelima, yakninya dengan topik etika bisnis. Oke, langsung saja saya akan langsung masuk ke dalam materi pembahasannya. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan prinsip dan standar moral yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Ini meliputi pemahaman tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam konteks bisnis, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampaknya pada semua pemangku kepentingan. Yang kedua itu ada pentingnya etika bisnis dalam kewirausahaan. Oke, mengapa etika bisnis ini sangat penting dalam kewirausahaan? Yaitu yang pertama, reputasi dan kepercayaan. Etika bisnis membantu membangun reputasi yang baik, yang penting untuk menarik pelanggan dan mitra bisnis. Yang kedua itu ada keberlanjutan, etis mendukung keberlanjutan jangka panjang dengan mengurangi risiko hukum dan konflik. Selanjutnya kepuasan stakeholder, memastikan kepuasan berbagai pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Selanjutnya prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama itu ada integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan dalam semua interaksi bisnis. Yang kedua itu ada keadilan, memastikan perlakuan yang adil bagi semua pemangku kepentingan. Yang ketiga itu ada tanggung jawab, itu mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Selanjutnya ada kepatuhan hukum, ini mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di berbagai bidang. Selanjutnya, tantangan dalam etika bisnis. Oke, tantangan dalam etika bisnis ini yang pertama ada tekanan untuk mencapai target. Dalam beberapa upaya untuk mencapai target bisnis, kadang-kadang individu dapat mengambil prinsip etika. Yang kedua itu ada persaingan yang ketat. Persaingan bisa mendorong praktik tidak etis seperti penipuan atau manipulasi pasar. Selanjutnya ada perbedaan budaya. Di era globalisasi, perbedaan budaya dapat menimbulkan tantangan dalam memahami norma etika yang berbeda. Selanjutnya itu ada studi kasus. Yang pertama ada Enron. Krisis yang terjadi di Enron menjadi contoh klasik bagaimana pelanggaran etika dapat merusak perusahaan. Manipulasi akuntansi dan penyembunyian utang membawa dampak besar bagi karyawan dan investor. Yang kedua ada Volkswagen. Skandal emisi mobil Volkswagen menunjukkan bagaimana keputusan tidak etis dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan kerusakan reputasi jangka panjang. Selanjutnya, menerapkan etika bisnis dalam kewirausahaan. Oke, jadi untuk menerapkan etika bisnis dalam kewirausahaan, yang pertama itu ada kebijakan perusahaan. Yakni perusahaan harus membuat kebijakan yang jelas mengenai praktik etis dan mendidik karyawan tentang pentingnya etika. Selanjutnya, budaya perusahaan. Perusahaan harus membangun budaya yang menekankan pada integritas dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Mengintegrasikan pengambilan etika dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari. Selanjutnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR fokus pada bagaimana bisnis beroperasi secara etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup inisiatif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi etika bisnis ini. Yang pertama, ada etika bisnis adalah aspek fundamental dalam kewirausahaan yang tidak hanya mempengaruhi reputasi dan keberlanjutan perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika, kewirausahaan dapat menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya ada rekomendasi untuk wirausahaan. Yang pertama itu berinvestasi dalam pendidikan etika, mengikuti pelatihan dan seminar tentang etika bisnis. Yang kedua itu membangun jaringan etis terhubung dengan perusahaan lain yang memiliki komitmen etika yang sama. Selanjutnya mengukur dampak sosial. Secara rutin mengevaluasi dampak sosial dari bisnis yang dijalankan. Ini adalah gambaran yang mencakup berbagai aspek etika bisnis dalam kewirausahaan.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau itu yang dapat saya rangkumkan pada materi pertemuan kelima pada hari ini. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.